Oke, sudah live di Facebook. Oke, yes, selamat siang teman-teman. Ya, jadi kita akan belajar lagi siang hari ini. Saya akan share. Silakan yang sudah menonton, silakan komentar di bawah. Anda juga boleh share ya, supaya teman-teman juga ikut belajar, ikut tahu mengenai apa yang saya sharingkan siang hari ini. Yes, halo yang di Instagram ya, juga Anda yang namanya juga menonton. Jadi saya akan sharingkan sesuatu yang di YouTube. Oke ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, ya. Saya mau sharingkan ya, di siang hari ini 7 hal ya, 7 tanda ya, 7 tanda bahwa Anda bakal sukses di 3in Network. Nah, ya, saya akan 7 tanda bahwa Anda bakal sukses di 3in Network. Tahukah Anda bahwa yang namanya sukses itu bisa ya, sukses itu bisa diprediksi dan kebalikannya gagal itu juga bisa diprediksi ya. Sukses maupun gagal ternyata sama-sama bisa. Tanda-tandanya aja. Kalau orang tanda-tandanya seperti ini, oh orang ini bakal sukses. Kalau tanda-tandanya kebalikannya, oh, orang ini bakal gagal. Jadi kita lihat aja. Jadi orang ya walaupun baru mulai bisa kelihatan kok. Ya, orang ini bakal sukses atau enggak itu bisa kelihatan. Makanya kita mau kenali tanda-tandanya itu seperti apa. Ya, tanda-tandanya apa saja ya. Nanti kita sama-sama belajar. Ya ada 7 tanda ya Anda bakal. Nah, oke, silakan ya, silakan tulis di kolom komentar Anda yang masih oke nyimak ya di Facebook, di Instagram. Yes. Oke. 7 tanda Anda bakal sukses di GAIN Network. Oke, sudah ada berapa orang? Wow, luar biasa, sudah banyak yang menonton. Ada Ibu Hotna dari Parapat, ya ada Pak Fabero, ada Singapura. Wow, luar biasa. Ya, silakan tulis di kolom komentar ya, asal Anda dari mana. Nah, kita mulai ya, kita segera mulai. Jadi apa sih 7 tanda ya bahwa Anda bakal sukses di 3in Network? Ya, saya akan sharingkan untuk Anda ya. Saya akan tunjukkan untuk Anda. Oke, saya akan share materinya. Oke. Yes, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Oke, ini ada Pak Dudi ya di Instagram. Oke, yang pertama ya, tanda yang pertama ya bahwa Anda bakal sukses di 3in Network itu adalah Anda punya kebiasaan sukses ya. Ini ya. Anda punya kebiasaan sukses. Apa sih kebiasaan? Kebiasaan itu sesuatu yang biasa kita lakukan ya. Kita lakukan bahkan udah nggak pakai mikir lagi ya, automatic without thinking. Ya kita udah nggak mikir lagi, tetapi kita lakuin. Contoh, Anda ke kamar mandi, Anda kan nggak mikir lagi ya, saya harus gosok gigi dulu, harus pakai sabun dulu, atau dan lain sebagainya. Ya tiba-tiba aja Anda udah masuk kamar mandi, buka pakaian, mandi, tiba-tiba udah selesai gitu. Anda nggak pakai mikir lagi, benar nggak? Ya atau Anda biasa bekerja, Anda ke kantor misalnya pakai jalan tertentu gitu kan. Anda terbiasa jalan itu. Ya udah tiap hari lewat jalan itu. Anda pengen ke lain, ternyata lewat jalan itu juga. Baru sadar gitu. Lo kenapa? Gitu kan. Saya kan tujuannya ke sana karena itu udah jadi kebiasaan. Ya, jadi seperti itu kebiasaan sesuatu yang kita nggak perlu banyak mikir gitu loh. Kita udah lakuin otomatis setiap hari. Nah, orang-orang yang sukses ya, yang bakal sukses itu punya tanda mereka punya kebiasaan sukses. Ya, kebiasaan sukses mengantarkan orang-orang menjadi orang yang sukses. Kebiasaan gagal, nah itu menghantarkan orang ke itu nggak gampang. Tapi untuk ya melakukan kebiasaan atau kebiasaan gagal itu gampang banget.
Ya, tantangannya di situ. Untuk kebiasaan sukses itu nggak sederhana, ya walaupun sederhana yang mudah dilakukan, tetapi mudah juga untuk tidak dilakukan. Itu. Jadi punya kebiasaan sukses. Nah, kebiasaannya apa saja sih? Ya, kalau sukses di 3in Network, ya sederhana banget. Ya. Kebiasaan yang apa saja kita lihat ya kebiasaan suksesnya kalau Anda pengen 3in Network. Yang pertama adalah ini dia. Presentasi 1 kali sehari. Ini kebiasaan sukses. Ya, mungkin Anda orang baru, waduh, Pak, saya belum bisa seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Dimulai. Anda minta bantuan leader Anda. Tapi Anda berkomitmen, Anda mau serius 1 kali sehari. Walaupun dibantu oleh leader Anda misalnya. Contoh, sekarang pakai video call misalnya ya, dibantu yang cerita. Tapi Anda punya komitmen nggak? Setiap hari Anda hubungi teman Anda, hubungi kontak yang Anda punya di WhatsApp Anda misalnya, untuk presentasi ke mereka 1 orang sehari minimal. Sekali sehari. Anda punya komitmen nggak itu? Walaupun yang presentasi bukan Anda deh, ya leader Anda yang bantuin presentasi, Anda bantu undang aja, ya Anda bantu janjian melakukan ini. Anda punya kebiasaan ini atau enggak? Atau Anda presentasi kalau ingat aja, ya kalau mood Pak ya, kalau memang lagi semangat gitu kan, ya presentasi gitu. Kalau nggak semangat ya udah. Jadi presentasi sebulan cuma 5 kali, 10 kali, tapi Anda berharap, wah go kron, pasti kron. Ngimpi itu namanya. Mana bisa gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau Anda ya punya tujuan goal yang besar, goal, ya Anda perlu punya lakukan apa yang harus Anda lakukan. Anda harus mau action-nya. Presentasi 1 kali sehari. Itu juga sebetulnya nggak butuh waktu banyak loh. Anda yang orang ibu misalnya, kalau Anda sekarang pakai video call, itu kan hanya butuh berapa menit loh. Sehari Anda punya nggak? 20 menit sehari. Banyak nggak? Nggak banyak itu. Anda kerja di kantor 8 jam per hari. Ini Anda sisihkan 20 menit aja sehari. Anda mau nggak? Ya, kalau mau ya udah. Kalau nggak mau ya Anda lupakan sukses gitu loh. Ya, tapi kalau Anda mau, Anda berkomitmen, oke, setiap hari sesibuk-sibuknya saya mau sisihkan waktu, luangkan waktu 20 menit setiap hari. Ya, saya melakukan presentasi, saya melakukan ODP ya, ada lakukan video call gitu kan, grup video call, presentasi lewat video misalnya. Atau Anda sudah bisa ketemu orang ya, oke bagus gitu kan. Anda ketemu orang presentasi 1 kali sehari. Jadi setiap hari Anda presentasi. Anda punya kebiasaan itu nggak? Kalau Anda nggak punya, ya gimana mau sukses gitu loh. Ibaratnya begini loh, Anda anggap deh bisnis lain, Anda buka toko gitu kan, Anda buka toko gitu. Ya atau Anda buka tempat cukur rambut misalnya, cukur rambut. Kira-kira kalau misalnya Anda pengen bisnis Anda berkembang, ya bisnis Anda berkembang, Anda buka toko Anda atau buka tempat Anda itu sebulan berapa kali? Berapa kali? Ya setiap hari, benar nggak? Ya setiap hari. Kalaupun mau libur ya hari Minggu aja deh. Misalnya seperti itu. Setiap hari Anda buka toko Anda. Masa Anda misalnya begini, oke hari Senin buka, hari Selasa tutup, hari Rabu buka, hari Kamis Jumat buka lagi. Orang bingung gitu loh. Ke toko belanja, tutup gitu kan. Ya, besok lagi buka gitu kan. Besok lagi tutup. Orang datang bingung gitu kan. Akhirnya udahlah nggak jelas, mending saya ke toko yang lain aja. Benar nggak? Ya, Anda bisnis lain di luaran sana, Anda buka toko tadi, buka tempat cukur rambut atau bisnis yang lain, Anda buka tiap hari loh. Anda action itu tiap hari loh. Dan itu bukan cuma 1 jam, 2 jam, itu kan bisa, wah, ya bukanya bisa 10 jam, 12 jam gitu. Lah di 3in Network, Anda mau lakukan berapa lama? Lah di luaran sana, Anda buka toko, Anda pengen hasil berapa sih? Ya nggak banyak sih Pak, ya cukuplah buat kebutuhan sehari-hari. Ya. Tapi di 3in Network Anda berharap dapat ratusan juta, tapi Anda nggak mau action tiap hari, Anda action suka-suka aja. Mana bisa. Oke ya, jadi kalau Anda pengen sukses ya Anda perlu punya kebiasaan sukses. Ini kebiasaan paling penting menurut saya adalah Anda presentasi 1 kali sehari. Udah, ya. Itu kalau Anda mau sukses. Kalau dikurang dari itu ya sudah. Ya Anda sekedar bertahan aja. Ya, tapi kalau Anda pengen serius sukses, udah
1 kali sehari. Ya, ini lakukan. Ya, lakukan. Apapun kondisinya Anda lakukan. Ya. Kemudian kebiasaan yang kedua, baca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Ya, baca buku positif, jangan hanya baca gosip, ya, berita yang nggak jelas dan lain sebagainya, hoax dan lain sebagainya. Ya, Anda perlu baca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Karena Anda perlu paham bahwa bis 3i Network itu bukan bis fisik. Ya, kalau bis fisik itu misalnya Anda ngangkat-angkat barang gitu kan yang harus mengeluarkan Anda harus punya otot yang berhasil yang itu enggak, mental, ya. Jadi yang kuat bukan sekedar fisik ya, tapi mental yang terutama. Ya, mental. Jadi ketika Anda jalankan di sini Anda mungkin ketemu wah Anda semangat, orang-orang negatif, orang-orang yang menolak, orang-orang yang dengan lain sebagainya, udah tampang kamu itu nggak mungkin berhasil gitu kan, wah udah balung kere, udah nggak usah mikir macam-macam. Misalnya kayak gitu, teman Anda sendiri bilang kayak gitu, terus apa respon Anda? Ya, ibaratnya itu ada banyak racun yang masuk ke dalam pikiran Anda. Anda perlu bersihkan hal itu. Ya, makanya Anda penting untuk baca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Ya, itu untuk nutrisi diri Anda, untuk membersihkan pikiran Anda. Oke? Ya, jadi Anda punya nggak kebiasaan ini? Mungkin, Pak, saya susah Pak baca buku Pak. Begitu bukunya dibuka, mata saya yang nutup Pak. Begitu bukunya ditutup, mata saya membuka. Tapi Anda perlu paksakan, karena sukses itu harus dipaksa. Ya, sukses itu harus dipaksa. Anda harus punya disiplin diri yang kuat. Oke, ya. Jadi itu kebiasaan yang kedua. Anda punya nggak? Kemudian kebiasaan ketiga, hadir di setiap pertemuan gitu kan ya, baik offline maupun online. Sekarang ada ya Zoom ya setiap hari. Anda hadir nggak? Ya, nanti sebentar lagi jam 2 siang gitu kan ya, ada Zoom, nanti ada testimoni dahsyat banget ya. Dari Bali ibu rumah tangga bisa punya penghasilan 50 jutaan per bulan. Kok bisa? Nah, Anda perlu belajar gitu kan. Anda hadir di pertemuan. Ya, jangan lupa nanti jam 2 siang sebentar lagi Anda ikut ke Zoom gitu kan. Ya, Zoom nasional, Anda belajar juga. Oke. Kemudian tonton satu video 3i Network setiap hari. Ya, untuk membangun diri Anda untuk belajar. Karena Anda perlu belajar di sini. Ya, Anda perlu belajar produknya, perlu belajar mengenai perusahaan, perlu belajar mengenai marketing plan, cara jalankan bisnis, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus Anda pelajari. Untuk segala sesuatu yang kita mau kuasai, kita harus pelajari. Jadi Anda perlu belajar. Makanya tonton satu video 3i Network setiap hari. Banyak banget sekarang kan. Anda buka YouTube, ketik, Anda bisa belajar dari banyak orang. Kalau Anda punya kebiasaan ini adalah tanda yang bisa memprediksi Anda bisa sukses atau enggak. Bisa ngerti kan tadi sukses bisa diprediksi. Kalau tanda ini aja nggak ada di diri Anda, ya harap Anda bisa sukses. Oke? Bisa ngerti ya? Oke. Kemudian yang kedua. Nah, tadi yang pertama, Anda punya kebiasaan sukses ya. Tanda punya kebiasaan sukses. Wah, ini berarti benar nih jalurnya. Dia akan menuju kepada kesuksesan. Punya motivasi internal yang kuat. Kenapa? Karena untuk di 3i Network, untuk jalankan bisnis ini, Anda di sini nggak punya bos. Betul nggak? Ada bos yang nyuruh Anda. Leader Anda bukan bos Anda. Oke? Ya, mereka adalah mitra kerja Anda. Ya. Dan di sini untuk bergabung di sini, ini modalnya sangat kecil. Ya. Itu untuk masa depan sangat kecil, benar nggak? Ya, sangat kecil. Bayangkan kalau begini, ada orang pengusaha gitu kan, mau buka bisnis gitu kan, dia modalnya 20 miliar. Ya, kebayang nggak? Modalnya 20 miliar, dia harus
ibaratnya rumahnya disekolahin ya buat cari utang gitu kan ya. Kalau dia sampai nggak berhasil di bis ini, dia bisa jadi gelandangan karena rumahnya disita bank kan. Dia serius nggak? Kalau cuma suruh presentasi 1 kali sehari itu kecil banget, benar nggak? Coba kalau untuk join di 3i Network 20 miliar gitu kan, hilang itu. Anda mau serius nggak? Wah, pasti serius banget. Udah nggak mikir. Pengusaha di luar sana itu udah nggak mikir apa namanya. Aduh, saya nggak mood nih hari ini. Nggak mikir gitu. Mereka dalam pikirannya, waduh kalau saya nggak berhasil, rumah saya hilang. Jangan itu yang dipikir gitu kan. Kayak gitu kan. Makanya untuk berhasil di 3i Network karena tidak ada bos, tidak ada modal yang besar, Anda perlu punya motivasi yang kuat. Apa yang membuat Anda punya motivasi internal yang kuat? Perlu punya impian yang mendesak. Ya, Anda perlu punya impian yang menunjukkan di 3i Network ini. Ya, mungkin Anda pengen bahagiakan orang tua Anda, ya pengen bahagiakan keluarga, pengen beli rumah baru, mobil baru, dan lain sebagainya. Anda wujudkan melalui 3i Network. Ya, dan kejar itu. Ya, pasang tanda goal Anda apa gitu kan? Nah, sehingga Anda punya motivasi internal yang kuat. Kalau Anda nggak punya alasan, kalau Anda nggak punya tujuan yang jelas, ya udah ditolak 1 orang, 2 orang, 3 orang lemes gitu. Ya, ibaratnya begini loh. Kalau Anda punya impian gitu kan ya, Anda itu seperti diberi obat. Bayang nggak kalau Anda misalnya operasi di ruang operasi gitu kan, ya. Kemudian dokter mengoperasi Anda tanpa diberi obat bius dulu. Kira-kira gimana? Waduh, sakitnya bukan main, benar nggak? Ya, tetapi sebelum dioperasi ya ada diberi obat bius, bahkan ada yang bius total, ya orangnya nggak sadar sehingga nggak terasa sakit. Ya, waktu dioperasi, ketika operasi selesai, oke, ya, misalnya bermasalah dalam tubuhnya udah dikeluarkan, udah dibereskan. Nah, sama juga di 3i Network. Kalau Anda nggak punya tujuan yang jelas, tidak punya alasan yang kuat, tidak punya impian yang mendesak, ya ditolak 1 orang, 2 orang, 3 orang, seperti Anda. Tapi kalau Anda punya tujuan yang jelas, ya Anda fokus pada tujuan Anda, orang nolak, orang menghina, dan lain sebagainya, nggak kerasa. Kayak kita udah punya obat bius gitu kan, wah udah nggak kerasa gitu kan. Ya kayak gitu. Ya sama kayak gini, misalnya Anda diminta oleh teman Anda untuk cuci mobil. Teman Anda punya mobil, ya mobilnya kotor banget gitu kan. Anda diminta cuci mobil gitu kan. Ya. Bro, tolong dong cuciin mobilku. Ya, nanti selesai cuci mobil, nanti tak kasih duit 10.000. Kira-kira gimana? Ya, wah, mungkin Anda lakukan gitu kan, Anda lakukan, tapi Anda sambil ngomel gitu kan, wah, mobil kotor banget gitu kan, cuma 10.000, gitu kan. Wah, Anda ngomel-ngomel kayak gitu. Tapi kebayang kayak gini, misalnya bedanya, oh, bro, tolong dong cuciin mobilku, selesai cuci mobil ya, nanti kamu tak kasih duit 10 juta. Kira-kira gimana? Ya, mobilnya sama nggak? Mobilnya sama, kotornya sama nggak? Sama kotornya. Tetapi Anda lihat, wah, yang satu dapat 10.000, ini dapat 10. Kalau dapat 10 juta gimana? Wah, Anda cuci mobilnya sambil semangat banget ya. Wah, ambil tulis sampai bersih. Mungkin Anda sambil mandi basah-basahan ya. Anda kerjakan semangat banget. Karena apa? Anda tahu bahwa setelah selesai, saya akan dapat 10 juta. Dia punya tujuan yang jelas gitu kan. Ya, sama juga kalau Anda di 3i Network hanya sekedar ikut-ikutan, Anda nggak enak sama teman untuk join, sebagai itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Ya, yang ketiga adalah percaya diri. Ya, jadi untuk bisa sukses Anda harus percaya diri. Ya, Anda harus confident. Nah, caranya gimana bisa confident? Caranya gimana percaya diri? Confidence come from competence. Ya, confidence comes from, jadi percaya diri itu datang dari kompetensi yang kita miliki. Kalau Anda kompeten, kalau Anda menguasai bidang Anda, kalau Anda menguasai apa yang akan Anda tawarkan, Anda akan percaya diri.
Ya, jadi kalau Anda sekarang baru gabung di 3iNet, punya pengetahuan, Anda punya kompetensi, Anda punya kemampuan. Sehingga ketika Anda kompeten, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan yang banyak di dalam 3i Network ini, Anda percaya diri ketika prospek. Ya, benar nggak? Anda nggak percaya diri, Anda nggak pede karena Anda kan, aduh kalau ditanya ini gimana ya, kalau ditanya itu gimana ya, dan lain sebagainya. Ya itu yang bikin Anda nggak percaya diri. Ya kalau Anda masih baru ya wajar nggak apa-apa, tapi jangan sampai Anda 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ditanya ini, ditanya itu nggak tahu gitu kan, ya masih masih nggak pede gitu kan, ya berarti Anda nggak belajar gitu. Ya. Jadi Anda punya kompetensi ya supaya bisa percaya diri. Oke. Kemudian, nah apalagi ini ya, apalagi. Kemudian yang berikutnya, oke, tadi kebiasaan sukses ya. Yang pertama punya kebiasaan sukses, yang kedua punya motivasi internal yang kuat, yang ketiga percaya diri ya karena kemudian yang keempat adalah komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif. Ya, di 3i Network sebetulnya Anda membangun manusia, betul nggak? Ini bukan sekedar Anda jual-jual polis gitu kan ya. Anda punya berapa banyak nasabah, bukan seperti itu. Tapi Anda bagaimana bisa berkomunikasi yang baik ya, bisa menyampaikan visi Anda ya, visi mengenai program 3i Network ini ke banyak orang. Dan banyak orang bisa menduplikasikan apa yang Anda lakukan. Ya, jadi Anda perlu belajar untuk berkomunikasi. Ya, baik komunikasi secara verbal, ngomong seperti ini, komunikasi tertulis gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Anda perlu kuasai. Karena intinya kan sebetulnya mengenai komunikasi aja. Apa yang saya lakukan siang hari ini kan komunikasi. Saya menyampaikan sesuatu kepada Anda. Benar nggak? Sehingga Anda bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Ya, berkomunikasi, Anda kan juga menyampaikan sesuatu, menyampaikan kepada calon mitra Anda, kepada prospek Anda, supaya dia paham mengenai program 3i Network. Keuntungannya apa, kemudian apa biaya-biayanya, gitu kan? Anda perlu komunikasi. Makanya komunikasi efektif itu perlu Anda pelajari. Ya kalau sekarang Anda masih belum lancar misalnya menjelaskan, Anda perlu belajar gitu. Ya, Anda perlu belajar, Anda perlu latih. Itu latih. Butuh jam terbang. Makanya tadi kalau Anda gini loh, kalau Anda presentasi sehari ya, sebulan 30 kali ya, 165 kali ya, saya yakin Anda pasti lancar banget ngomongnya. Benar nggak? Karena Anda punya jam terbang yang banyak gitu kan. Anda, aduh Pak, saya presentasi nanti kalau saya nggak bisa sempurna Pak presentasinya. Ya nggak bakal bisa. Anda lakukan dulu ya nggak lancar nggak apa-apa kan, ya tapi Anda berani. Awalnya dibantu oleh leader Anda. Setelah itu Anda beranikan diri Anda untuk presentasi juga, ya sehingga Anda bisa belajar dari respon dari prospek gini dan lain sebagainya. Anda terus latih sehingga lancar. Saya bisa seperti ini otomatis gitu loh ya. Saya lakukan presentasi yang banyak. Saya udah ngomong di depan banyak orang, udah banyak banget. Bikin video kayak gini aja udah berapa? Terakhir 470 lebih video gitu kan ya, belum yang lain-lain lagi. Jadi saya latih ini ya. Saya lakukan ini terus. Kenapa? Karena ini jam terbang. Ya komunikasi ini masalah jam terbang. Anda juga bisa. Oke. Berikutnya ya. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, growth mindset ya, growth mindset. Jadi Anda harus punya yang namanya growth mindset. Ini tanda bahwa Anda itu bakal sukses itu kalau Anda punya growth mindset. Bedanya apa sih?
Ada kebalikannya adalah fixed mindset, ya mindset yang tetap dan ini mindset yang bertumbuh, ya growth mindset dan fixed mindset. Jadi maksudnya begini. Jadi orang yang punya fixed mindset, ya punya fixed mindset itu begini. Ya, saya memang orangnya seperti ini. Ya, saya memang nggak pinter ngomong. Saya memang ya cuman lulusan SMA misalnya. Saya cuman lulusan SMP dan lain sebagainya. Dia menganggap bahwa kemampuan dirinya itu tetap. Dia menganggap bahwa apa yang bisa dia lakukan itu tetap. Dari dulu sampai sekarang, mau sampai di masa depan, ya kayak gitu. Tetap gitu kan. Ya, itu adalah fixed mindset. Jadi kalau saya nggak bisa hal ini, ya udah mindset yang berarti apa? Diri Anda. Oke, saya gagal di sini, saya belum berhasil, saya perlu belajar. Kalau saya belajar, saya lakukan lagi, saya bakal bisa berhasil. Growth mindset, ya. Jadi dia terus bertumbuh, dia terus mau mengembangkan dirinya. Ya, apa yang sebelumnya dia tidak tahu, dia mau belajar. Itu yang namanya growth mindset. Dia percaya bahwa ada space, ada ruang untuk bertumbuh. Jadi kehidupan itu tidak stagnan, tidak tetap begini-begini aja, tapi bisa bertumbuh menjadi semakin besar. Dia bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Dia percaya hal itu, ya, karena dia punya growth. Contoh misalnya, ya, orang terkaya di dunia, Bill Gates. Ya, Bill Gates itu punya kebiasaan itu baca minimal 1 jam. Baca buku minimal 1 jam setiap hari. Wow. Ya, artinya apa? Dia mau mindset-nya. Dia mau belajar dari banyak orang. Sehingga nggak heran dia saat ini jadi orang terkaya di dunia. Ya, jadi kalau Anda punya growth mindset, ya, Anda tidak, artinya begini loh, kalau Anda di B3 Network juga Anda membuang pengalaman masa lalu Anda, mungkin Anda, wah, general manager, ya, Anda sudah pengalaman di bidang sales, di bidang apa, Anda sudah, ini berbeda, saya perlu belajar, saya perlu belajar hal yang baru di 3 Network. Itu adalah Anda tanda bahwa Anda punya growth mindset. Ya, dan Anda terus bertumbuh mengembangkan diri Anda sehingga Anda naik step by step, ya, naik sesuai dengan perkembangan diri Anda. Oke, adalah growth mindset, ya, yang kelima, growth mindset. Kemudian, ya, yang keenam, apa yang keenam? Ini dia. Yang keenam, bersahabat dengan kegagalan, ya, bersahabat dengan kegagalan. Banyak orang antipati dengan kegagalan. Banyak orang menghindari kegagalan. Banyak orang, aduh, takut sekali kalau gagal. Kalau saya gagal gimana dan sebagainya. Tapi orang-orang yang punya prediksi untuk sukses, ya, artinya dia bakal sukses, dia bersahabat dengan kegagalan. Dia merangkul kegagalan. Dia tidak antipati, tidak menghindari kegagalan. Karena kegagalan itu satu paket dengan kesuksesan. Anda perlu pahami, kegagalan itu satu paket dengan kesuksesan. Anda nggak bisa pilih, ya. Anda nggak bisa pilih. Jadi ya udah satu paket gitu kan. Contoh misalnya di 3i Network gitu kan, ada tim Anda gitu kan, dia nggak pernah gagal, ya. Dia nggak pernah ditolak orang, dia nggak pernah dihina orang. Anda senang nggak punya tim seperti itu? Wow, hebat banget berarti ya. Bukan hebat, berarti dia nggak ngapa-ngapain. Benar nggak? Dia nggak pernah action. Kan nggak pernah action, makanya dia nggak pernah gagal. Dia nggak pernah ditolak orang, nggak pernah dihina orang, makanya dia nggak gagal. Tapi apakah dia sukses? Ya nggak juga. Benar nggak? Ya, jadi sukses dan gagal itu satu paket gitu kan. Anda nggak bisa pilih. Anda harus lalui kegagalan demi kegagalan sampai kepada kesuksesan. Ya, Anda harus mau ditolak orang, ya, supaya Anda ketemu dengan orang yang mau menerima. Seperti itu aja. Ya? Jadi Anda harus mau bersahabat dengan kegagalan.
lihat kegagalan sebagai sesuatu yang permanen. Lihat kegagalan sebagai batu loncatan Anda untuk ya melaju ke level berikutnya. Jangan lihat sebagai batu sandungan. Oke. Kalau Anda punya mindset seperti itu, ya Anda bakal sukses. Ya itu tanda bahwa Anda tigain network. Oke, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Oke, ini dia. Yang ketujuh, punya EQ tinggi. Ya, punya EQ tinggi. EQ itu apa sih? Ya, EQ itu adalah emotional quotient. Ya, EQ itu adalah emotional quotient. Banyak orang kan mengagung-agungkan IQ, ya, intelligent quotient. Ya, studi oleh EQ, ya, emotional quotient 20% ditentukan oleh IQ, ya. Di dunia kerja banyak survei yang dilakukan, orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya, orang-orang yang kemudian nggak bisa naik ke level itu bukan karena mereka nggak punya IQ yang tinggi, bukan karena mereka nggak hebat, tetapi punya emotional quotient yang ya apa sih EQ itu? Ya kalau itu berkaitan dengan kemampuan analitik Anda, pikiran Anda, tetapi kalau EQ ya itu berkaitan dengan bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain. Ya, Anda bisa membina hubungan dengan orang lain. Nah, untuk lebih jelas ya, kan juga ada 5 pilar EQ. Ada 5 pilar EQ. Anda lebih jelas, ada 5 pilar yang kita bisa lihat diri kita sendiri, kita nanti bisa lihat di tim kita, kira-kira EQ-nya gimana nih. Ya, EQ-nya bagus atau enggak. Nah, kita lihat yang pertama adalah self awareness. Ya, self awareness. Jadi self awareness adalah kesadaran diri yang tinggi. Dia kenal dirinya seperti apa. Ya, dia kenal dirinya seperti apa. Dia tahu kelebihannya apa, dia tahu kekurangan dia apa, gitu kan. Dan dia tahu apa yang dia perbuat ini akan berdampak ke orang lain itu seperti apa. Dia tahu dirinya, ya self awareness. Nih, ya. Dan orang yang punya self awareness yang bagus ketika dia dikritik orang, diberi masukan, dia biasanya lebih nerima. Dia nggak gampang baperan gitu, nggak. Ya, dia dikritik, oh kamu harusnya lebih gini supaya lebih bagus dan lain sebagainya, dia nggak baper. Tapi dia lihat, oh ya benar, saya masukannya ini. Yang kedua adalah self regulation, ya self regulation. Maksudnya self regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol perasaan atau moodnya, ya self regulation. Jadi dia bisa mengontrol perasaan atau moodnya. Jadi dia tidak dikontrol oleh moodnya. Banyak orang yang EQ-nya rendah itu dikontrol oleh moodnya, ya. Jadi dia dengan bijak bisa mengontrol emosinya, ya. Kalau orang punya self regulation yang tinggi, Anda nggak akan temukan mood di muka umum misalnya, dia nggak lihat. Kita nggak akan lihat gitu kan. Dia bisa kontrol gitu kan. Orang-orang seperti ini biasanya berpikir dulu baru bertindak. Dia tidak asal bertindak gitu kan. Ya, tapi dia berpikir dulu. Kalau saya lakukan ini nanti dampaknya seperti apa? Kalau saya lakukan ini nanti jadi ini self regulation. Kemudian yang ketiga, motivation. Ya, jelas tadi kita udah bahas. Jadi orang yang punya EQ yang tinggi ternyata punya motivasi diri yang tinggi. Jadi dia nggak perlu disuruh-suruh gitu kan, ya nggak perlu dipaksa-paksa. Yang tinggi dia punya ambisi pribadi yang tinggi, ya dia orangnya optimis gitu kan, dia punya energi dan persisten
melakukan sesuatu sampai usaha itu berhasil. Ya, jadi jelas. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat adalah empati. Ya, empati. Orang yang EQ-nya tinggi itu punya empati. Apa sih empati? Empati itu adalah sifat seseorang ya yang dapat menempatkan dirinya di posisi orang lain. Ya, kalau saya di posisi dia seperti apa? Ya, saya di posisi orang itu seperti apa? Dia bisa menempatkan diri. Jadi dia punya belas kasihan, punya pengertian terhadap orang lain. Ya, contoh misalnya seperti ini. Dia mau prospek temennya nih, ya. Temennya lagi berduka misalnya, kehilangan salah satu orang tuanya. Ya, dia nggak akan prospek orang itu di rumah duka. Orang ini lagi berduka, masa di prospek sih? Tapi kalau orang nggak punya empati, bisa loh. Bisa aja loh. Ya, ini contoh sederhana, benar nggak? Anda bisa menempatkan diri Anda, ya sudah Anda datang aja. Anda nggak perlu ngomong bisnis gitu loh. Nah, ya apa namanya, mengungkapkan bela sungkawa. Itu kan hal simpel. Punya empati. Tahu kondisi orang seperti apa, ya. Jadi penting banget ya punya empati. Kemudian yang kelima adalah people skill. Ya, ini ya. Kalau orang punya EQ yang tinggi, dia punya people skill. Dia pintar untuk berhubungan baik dengan orang lain. Ya, dia pandai berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi dengan berbagai orang dengan latar belakang ya, orang dengan berbagai latar belakang dia bisa berhubungan baik gitu kan. Dia bisa nyambung, bisa connect gitu kan. Ya, ini orang yang punya people skill yang tinggi. Ya, ini orang punya EQ-nya tinggi. Jadi ini bisa sebagai checklist juga ya untuk melihat diri Anda sendiri bagaimana 5 pilar ini. Anda punya EQ yang tinggi atau enggak gitu kan? Bagaimana self awareness Anda? Ya, bagaimana self regulation Anda? Motivation, empathy, people skill Anda seperti apa? Ya. Yes, jadi itulah ya. Itulah ada 7 tadi ya, 7 tanda Anda bakal sukses di 3i Network. Jadi Anda lihat tadi ya, apa saja ya Anda bisa cek ya. Jadi kita bisa lihat kalau orang yang sukses dia punya pertama tadi kebiasaan sukses, punya motivasi internal yang kuat, ketujuh hal ini ya, Anda punya ketujuh hal ini, ya jalan Anda menuju kesuksesan itu akan mudah ya. Jadi Anda nggak menyimpang kemana-mana ya, Anda sudah di rel yang benar, di jalan yang benar. Oke, yes itu ya 7 tanda bahwa Anda bakal sukses di 3. Yang belum bergabung di 3i Network dan Anda pengen nih punya bisnis yang bisa menghasilkan ya income tiap bulan ya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya, mungkin Anda kehilangan mata pencaharian Anda, ya ada yang gajinya dipotong dan lain sebagainya, pengen dapat penghasilan tambahan, yes 3i Network bisa menjadi salah satu pilihan, ya pilihan yang tepat yang bisa Anda jalan. Anda nggak perlu jualan barang, Anda nggak perlu antar-antar barang, ya, dan Anda bahkan tidak perlu kemana-mana dari rumah Anda bisa jalankan bisnis ini. Yes, bagi Anda yang belum join dan pengen tahu 3i Network lebih dalam seperti apa, ya, Anda bisa dapatkan ya. Anda bisa dapatkan e-book. Saya buat e-book ya, ini gratis buat Anda yang belum join 3. Anda bisa dapatkan e-book 7 hal yang harus Anda pahami sebelum join 3i Network ya. Dapatkan e-book ini tinggal Anda ke website saya ya, peterdendi.com. Langsung ketik aja peterdendi.com, kemudian Anda klik di bannernya itu, ya gratis e-book itu, nanti ikuti aja petunjuk yang ada seperti apa. Oke, yes. Setelah sharing saya siang hari ini, kalau Anda merasa bahwa ini bermanfaat, silakan ya Anda bisa bagikan kepada tim Anda, ya kepada teman-teman Anda, supaya kita bisa sama-sama belajar, supaya kita terus semakin hari kita menjadi semakin baik. Ya, setiap 1% aja menjadi lebih baik. 1% aja setiap hari menjadi lebih baik, 1 tahun udah 305% Anda lebih baik. Nah, itu akan luar biasa.
Nah, kita terus bertumbuh, kita sama-sama belajar, dan sukses untuk Anda semua. Go Keras!